alasan saya mengundang lagi Mas Michael adalah karena aku tuh pengen membuat diskusi di Indonesia itu at least lebih baik dikit ya. Maksudnya saya tuh masih sering menemukan orang ateis atau muslim yang mengkritik kekristenan, tapi masih dengan isu-isu yang sebetulnya itu tuh kayak apa ya? Kayak mitos yang diulang-ulang gitu loh. Yang bahkan biblical scholars pun bahkan nggak pernah anggap itu sebagai sesuatu yang serius ya. Tahu lah ya kayak mitos-mitos Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325 atau Bible disusun oleh Konstantinus dan lain-lain. Jadi itulah teman-teman yang akan kami address hari ini. Kami akan ngomongin hal-hal tersebut. So, oke. Kita mulai saja ya Mas. Mungkin kita bisa mulai dari sini ya. Kemarin itu saya collab sama salah satu teman sosmed. Kami sempat menyinggung soal penyaliban Yesus, dan dia tuh adalah seseorang yang percaya sama swoon theory. Dia percaya kalau Yesus tuh nggak betul-betul mati di kayu salib. Yesus memang disalib, tapi dia tuh nggak mati di sana. Dia tuh selamat. Oke. Aku penasaran nih, bagaimana Mas Michael menanggapi teori swoon ini? Silakan Mas. Ya, oke, thank you. Ya, waktu pertemuan lalu kita nggak sempat bahas itu ya, karena memang topiknya itu kompleks sebenarnya, tidak satu atau tunggal ya. Ada banyak hal yang dibicarakan, makanya nggak kesinggung ya, mohon maaf. Oke, Mas Adi, saya izin share screen ya. Siap, silakan. Oke. Teman-teman, kalau bicara soal swing theory ya, jujur saja saya tidak setuju dengan teori tersebut, karena kalau kita bicara soal bukti arkeologi, misalnya salah satu, ini kelihatan nggak? Kelihatan ya. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat di screen saat ini salah satu penemuan ya, ada semacam tulang tumit lah istilahnya, dari satu figur yang dinamai para arkeolog sebagai, atau namanya itu Yehohanan ya, bin Hagakol kalau tidak salah. Nah, di situ, by the way, ini abad pertama ya, ini penemuannya abad pertama, di zaman Yesus itu disalib ya, jadi sangat dekat. Nah, menurut para arkeolog yang kemudian mereka bahas di dalam beberapa artikel itu, mereka menyimpulkan bahwa menurut penemuan ini, penyaliban itu adalah satu metode hukuman di abad pertama yang paling horrifying, paling tidak bisa, apa istilahnya ya, tidak bisa diinterpretasikan sebagai metode eksekusi yang, apa istilahnya, bisa membuat korbannya itu punya possibility untuk survive, gitu maksudnya. Jadi misalnya teman-teman lihat di screen ya, kalau kita lihat di screen itu ada semacam tulang tumit yang tembus, semacam apa ya, paku begitu ya, yang tembus langsung ke tulang-tulangnya. Nah teman-teman, ini kalau teman-teman lihat, saya ini ambil dari artikel ya, nanti saya spill artikelnya. Ini gambar ilustrasi ya dari figur yang disalib ini. Nah ternyata kalau kita lihat di painting itu kan Yesus itu dipaku di punggung kakinya gitu. Tapi kalau kita lihat di sini ternyata itu dipaku bukan di punggung kaki ya, tapi dari apa ya, semacam dia masuk secara horizontal gitu, dari samping. Nah ini menurut para arkeolog atau para ahli forensik, bahkan mereka mengatakan bahwa ini adalah satu metode yang membuat si korban penyaliban itu susah untuk bernapas, gitu, hard to breathe. Ya, jadi gunanya itu untuk mempercepat kematian. Nah, gitu. Jadi ada artikelnya, Mas. Di sini ada satu artikel dari Joseph Zias dan Eliezer Sekeles. Dia mengatakan bahwa posisi yang tadi kita lihat di screen tadi ya, itu dibuat sengaja untuk menutup possibility si korban itu survive. Ya. Jadi itu salah satu bukti arkeologis yang, apa istilahnya ya, mendukung pandangan kita bahwa swing teori itu tidak mungkin ya, karena kita punya bukti bahwa penyaliban itu adalah penyaliban yang kesimpulannya pasti korbannya mati.
Nah, saya kasih satu kutipan dari Seneca ya. Teman-teman tahu Seneca ya? Seneca tokoh di abad pertama yang sangat populer. Dia mengatakan bahwa setiap kali dia melihat prosesi penyalipan, yang dia lihat itu adalah kematian. Nah, teman-teman bisa lihat nih kutipannya ya dalam Consolation to Mercia. Bukan hanya Seneca, teman-teman. Josephus ketika dia menulis tentang proses tentang penyalipan Roma, itu dia mengatakan bahwa ini semacam penyalipan yang bahkan pemerintahan Roma pada saat itu tidak mengizinkan penyalipan itu diberlakukan ke warga negaranya sendiri. Makanya penyalipan itu hanya berlaku ke orang-orang bukan Gentiles, yang non-Roman gitu. Misalnya Yesus disalib ya, karena dia bukan warga negara Roma. Nah, Paulus karena dia warga negara Roma, maka dia tidak disalib, dia dipenggal. Nah, kenapa ada semacam diferensiasi seperti itu? Karena kaisar sendiri tidak mau sampai warganya merasakan kekejaman tersebut. Nah, gitu. Kemudian terakhir mungkin, Mas, dari saya ingin sampaikan soal Sun teori ya. Nah, teman-teman lihat ini ya, ini kutipan dari Cicero. Ini menurut saya merepresentasikan bagaimana para saksi mata tentang penyalipan itu memberi informasi kepada kita bahwa Sun teori ini tidak mungkin terjadi. Dia mengatakan bahwa crucifixion is a brutal, horrifying punishment. Jadi sama sekali tidak ada possibility untuk korban yang disalib itu bisa selamat ya. Bahkan kalau kita baca di Yohanes pasal 19 ayat 31 sampai 33 ya, di sana ada semacam detail yang menguntungkan kita di sini. Kenapa? Karena kalau kita lihat ketika Yesus itu mau diturunkan, ya, itu kan orang-orang Roma eksekutornya itu mau patahkan kakinya, gitu. Tapi kan nggak jadi karena menurut mereka Yesus sudah mati. Nah, teman-teman tahu nggak itu fungsinya apa untuk kaki mereka itu dipatahkan? Karena untuk mempercepat kematian bila mana korban penyalipan itu masih survive. Nah, jadi kesimpulannya tidak ada possibility orang yang disalib itu bisa selamat, apalagi pingsan ya. Yeah. Nah itu. Tapi ini nggak Mas, kayak ini sebetulnya tugas dari yang percaya sama Sun teori ya. Tapi kita pernah menemukan ada ini nggak kayak semacam catatan sejarah atau mungkin apa gitu yang mengimplikasikan bahwa ada at least setidaknya satu orang yang dia tuh disalib tapi dia selamat. Kita pernah menemukan itu nggak atau nggak ada? Pernah, Mas. Saya harus jujur ya, itu pernah. Pernah ada yang survive. Kalau saya tidak salah baca ya, nanti saya baca lagi soalnya saya belum sempat baca. Itu menurut kalau tidak salah 2 sampai 3 orang temannya itu pernah disalib. Pernah disalib. Ya mungkin sesama tentara Yahudi waktu itu karena memberontak ke Romawi makanya disalib. Nah, menurut Josephus dari 3 temannya atau 2, nanti teman-teman koreksi ya. Dari 2 sampai 3 temannya ini disalib, hanya 1 yang selamat. Ya, karena tidak tidak intens lah begitu. Nah, kenapa hanya 1 yang selamat? Yang 2-nya ini meskipun diturunkan, tapi setelah beberapa jam itu tewas. Kenapa? Karena penyalipan itu bukan hanya penyalipannya yang mematikan, tetapi ada yang namanya whipping ya, dicambuk. Teman-teman tahu ya, Passion of Christ itu lebih mengerikan dari itu loh. Bahkan bukan hanya cambuk sebagaimana yang kita tahu ya, cambuk yang digunakan Roma itu, eksekutor Romawi itu lebih lebih kejam lah. Di ujung cambuknya itu ada tulang, ada besi, pokoknya sesuatu yang meminimalisir kemungkinan bahwa meskipun diturunkan victim ini pasti mati. Memang ada, betul Mas, tetapi presentasinya sangat-sangat kecil. Iya. Dan aku pengen nambahin ya, kalaupun misalkan, anggaplah kalau Yesus itu selamat, karena mungkin masih ada kemungkinan dan kecil banget kemungkinannya Yesus itu selamat. Tapi aku pengen nambahin ini deh. Kalau misalkan kita konsisten sama misalkan surat dari Paulus ya. Paulus kan mengatakan bahwa Yesus itu appeared, tampil mendatangi Petrus, James, John, the 12 gitu ya.
mendatangi dia dan mendatangi 500 orang lebih menurut pengakuan dari Paulus. So, kalaupun Yesus itu selamat dengan luka-luka yang dia dapatkan dari salib, kayak kecil nggak sih kemungkinannya, kayak kayak nggak mungkin dia kayak sampai mendatangi 500 orang lebih. Ya, saya setuju Mas. Kalau misalnya Yesus itu survive ya, kalau dia survive, agaknya itu terlalu cepat loh Mas. Itu Alkitab bilang kan, kasih info bahwa mereka itu melihat Yesus menampakkan diri itu 3 hari loh. Pada hari Bahkan Minggu nggak pagi ya. sampai 3 hari. Bahkan nggak sampai 3 hari, itu 1 hari setengah. Ya. Ya, dari Jumat sore sampai Minggu pagi. Nah, itu luar biasa hebatnya medis saat itu ya, bisa mengcover semua semua apa istilahnya, semua wound, semua luka dan Ya. kondisi medis yang impossible untuk Hmm. disebutkan gitu. Ada satu lagi yang apa ya, bantahan dari teman-teman tuh yang pendukung teori ini, katanya Yusuf Arimatea itu tahu. Jadi kan Yusuf dia kan dari Jewish Sanhedrin ya, dan Benar. dia kayak apa ya, dia kayak tiba-tiba kepengen untuk menguburkan Yesus gitu loh, untuk menurunkan Yesus dan menguburkannya gitu loh. Sebetulnya katanya itu tuh bukan tanpa alasan. Alasannya adalah karena dia tuh tahu kalau dia tuh masih hidup gitu loh. Itu bagaimana Mas? Katanya Yosef Arimatea ini dituduh dia tuh mengetahui kalau Yesus tuh masih hidup gitu loh. Apa buktinya ya? Saya tidak menemukan buktinya untuk itu karena kita tidak punya evidence untuk itu. Itu bagi saya hanya asumsi saja ya. Karena memang seperti yang kita bilang tadi atau kita simpulkan tadi bahwa Yesus itu muncul 1 hari setengah loh dengan kondisi yang fine-fine aja. Kalau dia itu hanya pingsan, saya nggak bisa bayangkan ya secanggih apa metode medis yang digunakan di saat itu ya. Bagi saya kita harus punya bukti. Nggak apa-apa kasih premis, tetapi evidence-nya apa yang bisa kita gunakan untuk menyimpulkan bahwa Yusuf Arimatea itu punya siasat ya, at least dia tahu bahwa Yesus itu masih hidup. Saya tidak punya bukti untuk itu, Mas. Iya. Intinya kalau misalkan kita memakai teori Wund ini, itu tuh ada banyak apa ya, ada banyak asumsi yang mesti kita buktikan, dan karena kebanyakan asumsi, dan aku kayak apa ya, maafin banget, aku kayak ngelihatnya kayak masuk ke dalam teori konspirasi kayak gitu ya. Kayak emang ya susah dipercaya sih. Oke. Itu Wund teori yang pertama. Kedua, ini yang sering masih diangkat Mas oleh apologet Muslim, bahwa katanya Yesus itu tuh baru diangkat jadi Tuhan, atau diangkat dalam tanda kutip ya, baru dianggap sebagai Tuhan itu tuh beratus-ratus tahun setelah kematiannya gitu. Setelah kebangkitannya katakan. Tepatnya itu pada tahun 325 ya, di Konsili Nikea, barulah itu diangkat Yesus jadi Tuhan gitu loh. Jadi apa yang salah dengan ini? Aku tahu semuanya salah tentang ini ya, tapi aku pengen tahu pendapat Mas Fabio nih, apa yang salah dari ini Mas? Slide saya kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Udah pindah slide nggak? Belum. Ini yang tadi ya, yang Yehohanan itu. Ya, teman-teman, sekali lagi kalau sikap saya ya, it's okay, silakan berteori. Tetapi saya mau sampaikan gini, waktu pembicaraan saya sama Mas Yadi waktu yang beberapa minggu lalu soal crucifixion of Jesus itu, jujur saja ya, kalau menurut saya itu topik yang lebih sulit untuk kita bahas ketimbang ini. Kenapa? Karena isu ini bisa sangat kita kita bisa sangat cepat untuk kita selesaikan. Ya. Karena ini kan teori-teori yang muncul dari teman-teman seperti Don Ditan ya, Irene Handono, yang katanya Yesus itu diangkat jadi Tuhan pada Konsili Nicea tahun 325 Anno Domini, gitu katanya ya. Otomatis implikasinya nanti adalah sebelum Nicea tidak ada yang menganggap Yesus itu Tuhan. Gitu kan konsekuensi logisnya begitu. Nah, saya akan buktikan di sini bahwa apa yang disebut dengan Ante-Nicene artinya pre-Nicene ya, sebelum Nicea 325 itu sudah menganut High Christology. Ya, High Christology artinya kristologi yang tinggi gitu, yang mengakui divinity of Christ.
Nah, gitu ya. Nah, saya langsung mulai saja dengan Alkitab ya. Alkitab itu teman-teman, saya mau bilang begini. Baik dari kata pertama di Injil Matius sampai kata terakhir di kitab Wahyu, itu semua secara suara bulat menekankan Yesus itu Tuhan. Saya nggak bisa menemukan satu ayat pun yang meruntuhkan ketuhanan Yesus ya. Nanti akan saya bahas. Tetapi untuk apa ya, penyederhanaan atau untuk ringkasan waktu, teman-teman, saya rekomendasi satu buku yang ditulis oleh Robert Bowman dan Komoskelski ya. Judulnya itu Putting Jesus in His Place. Nah, ini sudah ada terjemahan Indonesianya, teman-teman. Meletakkan Yesus di tahtanya ya. Nah, menurut Bowman dan Komoskelski, bukti-bukti biblikal bahwa Yesus itu sudah dianggap Tuhan pada abad pertama itu bisa kita lihat dari 5 pendekatannya. Kita lihat dia sudah sudah menerima honor ya, kehormatan sebagai Tuhan, atribut-atribut keilahiannya ya, nama-nama yang menunjukkan bahwa itu nama Tuhan loh, nama YHWH di PL tetapi di PB digunakan untuk Yesus. Misalnya contoh anak manusia ya, ego eimi. Nah, itu adalah nama yang eksklusif bagi Tuhan. Apa yang Yesus lakukan juga itu menunjukkan bahwa dia itu bukan manusia biasa. Misalnya dia mengampuni dosa ya, padahal kan cuma Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Kemudian ada klaim-klaim bahwa Yesus ini duduk setara dengan Tuhan. Nah, saya nggak akan bahas semua, tapi saya kasih satu contoh saja ya. Nah, teman-teman tahu Zakir Naik ya? Zakir Naik ini sebenarnya lebih canggih dari Kodonitan dan Ibu Irene Handono ya, karena mereka hanya mengulangi apa yang Zakir Naik katakan ya. Zakir Naik itu identik dengan tantangannya bahwa di Alkitab Yesus tidak pernah mengaku dengan mulutnya sendiri bahwa dia ada Tuhan. Saya kasih beberapa ayatnya. Di Yohanes pasal 5 ayat 23, Yesus bilang begini, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Ya, jadi honor yang kita berikan kepada YHWH, kepada the Father, itu juga harus diberikan kepada the Son. Ini bukan saya yang ngomong, ini Yesus yang bilang. Nah, itu kan ada orang bilang itu kan dari sinoptik ya. Dari Injil Yohanes ya. Sinoptik nggak ada yang begitu. Nah, teman-teman perhatikan ya. Di Markus pasal 14 ayat 62, demikian juga dengan ayat paralel dalam Matius dan Lukas, itu Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia yang duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Teman-teman, terminologi anak manusia itu merujuk ke Daniel pasal 7 ayat 13 yang notabene merepresentasikan sosok ilahi. Ya, meskipun istilahnya anak manusia, tapi anak manusia yang dimaksudkan adalah anak manusia ilahi yang dilihat oleh Daniel, dan Yesus menggunakan nama itu. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya Alkitab, dokumen pertama di abad pertama, itu secara suara bulat mengakui Yesus itu ilahi. Nah, kemudian Mas Adi, saya izin lanjut ya. Boleh. Nah, setelah perjanjian baru itu selesai, kita mengenal yang namanya The Church Father. Ya. Ada bapak-bapak gereja yang generasi kedua setelah para murid. Ya. Ini ada 6 kutipan ya. 6-6-nya ini secara eksplisit mengidentifikasi Yesus sebagai Allah. Misalnya Ignatius, Polycarpus, sampai Origenes. Ya. Saya nggak akan bahas semua. Saya kasih satu contoh saja ya, Ignatius. Nah, teman-teman bisa lihat ya, dia itu hidup tahun berapa? Dia lahir tahun 35 Masehi, dia meninggal 107 Masehi. Nah, coba compare dengan 325, itu jauh banget itu. Nah, dia bilang begini di dalam letter to Ephesians, pasal 18 ayat 2, dia bilang, for our God Jesus Christ. Waduh, ini eksplisit banget, Mas. Ya, Hogar Theos Humon Yesus Ho Christos. Ya, ada kata Theos di sini, God. Ini sangat-sangat jelas. Kemudian saya kasih bukti arkeologi. Nah, ini sempat kita bahas di pertemuan yang lalu ya. Nah, secara tidak langsung Graffiti of Alexamenos yang kita pernah bahas itu meneguhkan bahwa komunitas Kristen mula-mula itu sudah menyembah Yesus sebagai Tuhan jauh sebelum Konsili Nisea di abad keempat. Kemudian ini yang menurut saya paling baru ya. Di abad ketiga itu ada semacam mosaik ya yang ditemukan para arkeolog maksud saya, yang secara jelas mengatakan He has offered the table to God Jesus Christ.
Ada kata theos lagi di situ, Ya. teman-teman. Mungkin teman-teman yang tidak familiar dengan bahasa Yunani, itu kan hanya 2 huruf. Nah, ini namanya nomina sacra ya. Sacred names. Jadi orang-orang Yunani itu kalau orang-orang Kristen yang Gentiles itu selalu menggunakan singkatan untuk nama-nama yang dianggap kudus ya. Nah, ini theos maksudnya, dan Yesus Kristus diucapkan bersama-sama, dan itu menunjukkan Yesus sudah dianggap Tuhan sejauh sebelum konsili 325. Bukti terakhir ya, saya kasih ini yang paling tua, dan ini bukan orang Kristen. Pliny the Younger itu adalah tokoh, bisa dikatakan dalam bahasa kekristenan itu orang kafir ya. Dia itu bukan orang Kristen. Dia bilang begini dalam epistolanya. They were accustomed to gather on a fixed day maksudnya hari Minggu ya, before dawn, and sing a hymn to Christ as to a God. Ya, jadi ini Pliny hidup di abad pertama, meninggal di di awal abad kedua. Nah, dia mengatakan bahwa kekristenan itu sudah menyembah Kristus seolah-olah dia adalah dewa, ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa jauh sebelum tahun 325 Yesus sudah disembah sebagai Tuhan. Gitu, Mas. Iya. Aku pengen nambahin dikit ya untuk teman-teman yang nganggap kayak, aku pengen negasin bahwa pertanyaan aku tadi itu tuh bukan pertanyaan teologikal ya. Maksudnya bukan pertanyaan apakah Yesus Ya, itu betul. Tuhan atau bukan. Ini pertanyaan historikal ya. Historis. Ya. Kita ngomongin sejak kapan orang berpikir kalau Yesus itu Tuhan gitu loh. Dan Mas tadi udah ngasih data-data bahwa sejak awal pun sebelum tahun 325, bahkan jauh sebelum 325 ya, orang tuh sudah menganggap Yesus sebagai Tuhan. Dan aku pengen nambahin dikit ya Mas, kalau nggak salah buku yang aku baca, mungkin nanti teman-teman yang udah baca boleh koreksi aku kalau salah ya, tapi bukunya Bart Ehrman, BTW Bart Ehrman adalah seorang agnostik, dia bukan Kristen. Dia pernah bikin buku judulnya How Jesus Became God. Ya. Dan di dalam buku itu, bahkan untuk dia yang bahkan seorang non-Kristen pun, dia tuh berpikir bahwa Yesus itu tuh sudah dianggap ilahiyah, sudah dianggap memiliki atribut divine setelah kebangkitannya. Jadi setelah kebangkitannya dia tuh mulai dianggap divine oleh murid-muridnya. Ya mungkin kalau dari sumber Kristen lebih awal lagi ya, bahkan ketika Yesus masih hidup pun itu tuh masih dianggap udah dianggap Tuhan gitu loh. Nah, aku tahu banyak kayak apa ya, untuk teman-teman, aku posisinya bukan Kristen ya, tapi aku di sini akan membela Yesus dulu. Dalam John itu kebanyakan kayak sebelum Abraham ada I am gitu loh. Dan I am itu kan kayak apa ya? Itu tuh kata yang diucapkan Tuhan ketika dia didatangi Musa di Gunung Sinai ya. Ketika Musa nanya kamu siapa, dan itu aku adalah aku, dan aku adalah aku itu dalam bahasa Yunani itu tuh apa gitu, aku nggak terlalu ingat. Nah dalam bahasa Yunani itu yang aku adalah aku itu tuh dipakai oleh Yesus itu gitu loh. Before Abraham was I am. Nah I am-nya itu mengujuk ke sana gitu. Orang Yahudi pada saat itu tahu betul bahwa ini mengujuk ke kisah yang itu gitu loh. Makanya sejak saat itu ditimpuk lah Yesus oleh orang Yahudi, karena Yahudi tahu betul gitu loh. Dan oke, itu kan John ya. John tuh anggaplah itu adalah Injil yang paling telat ya. Bagaimana dengan Synoptic Gospel gitu loh? Aku udah, seperti aku bilang, aku udah tamat Matius, dan dalam Markus itu memang tadi sudah disebut juga ya bahwa Yesus itu dia mengampuni seseorang ya, dan orang Yahudi kayak heran, bukankah cuma Tuhan doang gitu loh yang bisa mengampuni, tapi kok Yesus kayak mengampuni gitu loh. Itu kayak ya dia bertindak sebagai Tuhan di sana gitu. Dan bahkan ketika Yesus itu dibaptis oleh Yohanes, itu ada suara, inilah anak yang aku kasihi gitu loh. So bahkan ketika dia masih hidup pun itu tuh dia udah dianggap ilahiyah ya. So oke, sebelum tahun 325 orang tuh sudah menganggap Yesus sebagai Tuhan. Jadi aku pengen nanya nih, jadi sebetulnya apa yang terjadi tahun 325 Mas? Itu ngomongin apa sih mereka tuh? Oke, pas ya, saya buat slide untuk itu. Yeah. Nah, teman-teman sebenarnya apa yang terjadi di tahun 325 Konsili Nisia? Saya kasih kutipan saja dari para ahli yang memang mengangkat ini ya. Misalnya dari Darrell Bock ya, dia bilang bahwa yang terjadi di tahun 325 itu
di Konsili Nicea itu bukan, saya kasih keterangan sejelas-jelasnya ya teman-teman, bukan berbicara tentang Yesus Tuhan atau bukan. That's not the main case pada saat itu. Justru saat itu baik yang left dan right itu percaya Yesus itu ilahi. Saya kasih kutipan di slide, teman-teman bisa baca. Jadi yang dimaksudkan perdebatan di Konsili Nicea itu adalah persoalan bagaimana kita mendefinisikan keterkaitan substansi ilahi antara Bapa dengan anak. Dari kelompok tradisional, konservatif seperti Athanasius dan sebagaimana data-data tadi ya yang sudah kita gunakan, natur ilahi Bapa dengan Yesus itu setara, equal ya. Makanya ada istilah homoousios ya, yang ditawarkan. Jadi ousia yang setara, jadi natur ilahi yang setara. Datanglah si Arius. Ya. Menurut Arius, natur ilahi Bapa dengan anak itu tidak setara, tetapi sekadar mirip. Makanya dia mengajukan satu istilah homoousios. Ousios yang atau usia yang mirip-mirip saja. Nah, makanya kita meyakini bahwa Arius itu mendemonstrasikan kristologi yang subordinatif. Ya, jadi ada semacam hierarki substansial antara Allah Bapa sebagai Allah yang tertinggi dan anak yang hanya setengah 50% tidak betul-betul ilahi. Ya. Itu yang terjadi di sana. Jadi bukan soal mengangkat Yesus jadi Allah atau tidak. Arius saja percaya Yesus itu makhluk ilahi. Ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Yang biru, was he fully divine, itu adalah pandangan dari gereja, termasuk Athanasius. Pandangan yang baru yang disampaikan oleh Arius adalah he after all a creature, betul, ciptaan, tetapi superior dari ciptaan-ciptaan yang lain. Nah ini sifat ilahi meskipun tidak 100%. Jadi teman-teman jangan sampai termakan propaganda ya, atau istilahnya menciptakan semacam straw man fallacy ya, terhadap Konsili Nicea. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, gereja ketika mereka memutuskan bahwa Yesus itu setara dengan Bapa, itu bukan mereka menciptakan doktrin baru, tetapi mereka hanya meneguhkan kredo atau pengakuan iman yang sudah ada jauh sebelum Konsili Nicea. Ya, misalnya contoh di Yohanes 5 ayat 18. Ya, waktu itu Yesus mengatakan bahwa dia itu adalah anak dari Bapa ya. Kemudian Yohanes mengatakan begini, yang dengan sendirinya atau dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Terjemahan Indonesia sebenarnya agak kurang pas menurut saya, menyamakan. Sebenarnya kata Yunaninya itu equal ya, menyetarakan dirinya dengan Allah. Dan ini argumen dari Athanasius. Jadi sekali lagi itu bukan pembacaan yang proper untuk case Konsili Nicea. Saya kasih kutipan Bart Ehrman ya, seperti yang teman-teman dengar dari Mas Yadi tadi. Jadi teori itu sebenarnya tidak eksklusif dari Kodonitan atau Polemikus ya. Teori itu sebenarnya sudah ada dari Don Brown ya. Teman-teman tahu Don Brown ini, dia penulis yang terkenal karena menulis The Da Vinci Code ya, satu novel yang viral menurut saya. Nah, Da Vinci Code ini dari Dan Brown ini kemudian muncullah teori tadi, Yesus diangkat jadi Tuhan di tahun 325, Konstantin menyusun kanon Alkitab dan seterusnya. Untuk case 325, kita baca kutipan dari Bart Ehrman dalam bukunya Truth and Fiction in the Da Vinci Code. Dia bilang, it is absolutely not true that Jesus was not considered divine until the Council of Nicaea. That before that he was considered merely as a mortal prophet. Jadi tidak betul ya, Bart Ehrman, bukan orang Kristen ya. Dia mengatakan tidak benar bahwa Yesus itu diangkat Tuhan pada tahun 325. Bahkan dia katakan the vast majority of Christian by the early 4th century acknowledge him as divine, ya. Bahkan sebelum tahun 325 itu dia sudah dianggap sebagai Tuhan ya. Bahkan dia bilang some thought he was so divine he wasn't even human. Ini gnostik ya. Setisman Basilides dan seterusnya. Jadi itu yang terjadi di Konsili 325. Iya.
aku pengen tambahin dikit. Sebetulnya Bart Ehrman tuh pernah komen ke dalam buku ini. Jadi buku The Da Vinci Code, dia tuh pernah komen kayak kalau misalkan kalian pengen mempelajari sejarah, itu tuh jangan baca bukunya The Da Vinci Code. Dan uniknya adalah buku The Da Vinci Code ini di apa ya di apa yang ada dalam The Da Vinci Code itu diulang oleh Muslim apologet untuk menyangka kekristenan. Ya, jadi aku pengen ini ya tadi bahwa konsili Nikea yang di tahun 325 itu bukan menjadikan Yesus sebagai Tuhan, bukan juga membuat doktrin Trinity karena Trinity itu udah ada bahkan sebelum itu ya. Itu hanya apa ya mengadres pahamnya Arianism yang ini lucunya juga ya, orang Muslim juga selalu menganggap kalau kalau Arius itu menganggap kalau Yesus bukan Tuhan. Enggak ya teman-teman, salah ya. Arius itu tuh menganggap Yesus sebagai Tuhan gitu loh. Cuman kayak ada perbedaan in what sense that he was God gitu, atau keterikatannya dengan Tuhan Bapa, God the Father gitu. Tadi oke, mantap banget ya. Jadi gitu ya teman-teman, jangan mengulangi lagi mitos-mitos seperti ini. Em, ah, masih sekitaran di konsili Nikea ini, katanya Alkitab itu sendiri atau Bible itu tuh disusun oleh Konstantinus. Itu gimana Mas? Jadi aku pengen tanya kayak apakah itu betul, dan kalau itu salah jadi sejak kapan kitab PB itu atau New Testament itu udah tersusun gitu loh. Kalau bukan oleh Konstantinus ya. So ya, silakan. Ya, saya kasih kutipan Bart Ehrman lagi ya di sebelahnya. Apakah Konstantinus itu mengkanonkan Alkitab? Itu hoax ya. Nah, coba teman-teman baca Bart Ehrman ya. Dia bilang bahwa Konstantin did not commission a new Bible, bahkan yang memotong referensi tentang kemanusiaan Yesus. Itu hoax. Ya. Itu maksudnya kan di sini Don Brown ingin sampaikan bahwa karena Konsili Nicea mengangkat Yesus sebagai Tuhan, maka Konstantin mereduksi atau memangkas kitab-kitab yang menganggap Yesus itu manusia. Itu hoax menurut Ehrman ya. Karena dia tidak menyusun Bible yang baru sama sekali. Ya. Bahkan kalau kita lihat di kutipan Ehrman ini, Ehrman bilang bahwa justru di kitab-kitab yang dicurigai dikanonkan oleh Konstantin, 27 kitab PB, itu justru memproklamirkan Yesus itu manusia menurut Ehrman ya. He gets hungry, tired, angry, he gets upset, bleed, and dies, dan seterusnya. Jadi adalah hoax untuk kita mengatakan bahwa Konstantin baik mengangkat Yesus sebagai Tuhan ataupun menyusun kompilasi-kompilasi kitab perjanjian baru. Nah, terus pertanyaan Mas Yade tadi berkaitan dengan terus kanon ini dari mana? Ya, ini kitab-kitab yang kita percaya ini itu dari mana? Kan ada kitab-kitab yang lain yang disebut sebagai apokrif atau dokumen-dokumen pseudepigrafa. Nah, teman-teman, sebenarnya secara sederhana itu ada kriteria-kriterianya. Nanti saya jelaskan. Tapi di zaman para rasul masih hidup, ya, the 12 dan rasul-rasul lain seperti Paulus, mereka sudah saling menganggap surat-surat atau kitab-kitab yang mereka tulis sebagai divine inspired. Jadi sudah diinspirasikan secara ilahi. Atau dengan kata lain, berotoritas sebagaimana otoritas dari firman Allah sendiri. Di 1 Timotius 5 ayat 18, itu Paulus mengutip Injil Lukas. Nah, memang ada beberapa ekseget yang mungkin tidak akan sepakat dengan saya, tetapi saya sudah teliti teksnya. Teks asli dari 1 Timotius 5 ayat 18, dan itu tidak bisa diinterpretasikan secara berbeda selain dengan menyimpulkan Paulus itu mengutip Injil Lukas. Misalnya ya, Paulus mengatakan begini, kitab suci berkata, ada kata kitab suci, scripture ya, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Ini memang kutipan ke kitab PL. Tetapi tanpa out of nowhere ya, Paulus itu menambahkan setelahnya, dan lagi
seorang pekerja patut mendapat upahnya, tanpa menjelaskan ini masih kategori scripture yang dimaksudkan atau sudah lepas. Tidak kasih indikasi itu. Dengan demikian, maka penafsiran yang sehat adalah menyimpulkan kitab suci yang dimaksudkan adalah dua kutipan ini. Nah, yang merah itu adalah kutipan langsung terhadap Lukas pasal 10 ayat 27. Dengan kata lain, Paulus mengakui bahwa Injil Lukas adalah firman Tuhan. Nah, begitu juga dengan Petrus ya. 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 16 mengatakan bahwa Paulus, lagi-lagi ya saudara kita yang kekasih. Jadi teman-teman jangan sentimen loh ke Paulus, karena Paulus ini kasih sama Petrus loh. Nanti Ya, kita bahas, jadi, Mas. Nanti kita bahas ya, itu. okay. Nah, dia mengatakan Paulus telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Nah, kemudian di ayat 16 yang terakhir dia menyetarakan tulisan-tulisan Paulus yang Roma, Galatia dan seterusnya itu sebagai kitab suci. Ya, ada kata grafe di sana. Lagi-lagi diakui sebagai scripture. Nah, teman-teman, memang untuk penyederhanaan, saya kasih satu rekomendasi buku untuk membahas kanon ya. Itu dari Michael Kruger. Nah, singkatnya begini teman-teman. Yang membedakan ya, saya tidak mau bilang ini kategori yang absolut ya, karena saya percaya bahwa ya lagi-lagi saya bicara dalam iman saya ya. Saya percaya bahwa bukan gereja yang menetapkan kriteria ini, tetapi kitab-kitab ini yang memang sesuai dengan kriteria-kriteria ini. Pertama, kriteria apostolik. Apa maksudnya? Jadi gereja itu menilai something atau some book itu palsu atau asli berdasarkan dia terasosiasi dengan rasul atau tidak. Ya, jadi misalnya kan Markus ya, Markus meskipun dia bukan rasul tapi dia terasosiasi dengan Petrus. Ya, jadi seperti itu. Jadi diakui otoritas rasulinya. Kemudian yang kedua, ortodoksi. Nah, apa maksudnya ortodoksi? Ortodoksi itu maksudnya apakah kitab-kitab ini sesuai dengan pengakuan iman komunitas mula-mula atau tidak? Ya, karena jujur teman-teman, sebelum kekristenan mulai dengan Alkitab, dia sudah mulai dengan pengakuan iman. Nah, itu maksud saya. Ya. Jadi nanti ada kitab-kitab yang masuk ternyata merepresentasikan Yesus sebagai manusia biasa. Oh, tidak, karena di tradisi gereja mula-mula itu Yesus bukan hanya manusia biasa, kira-kira seperti itu. Jadi sudah dijaga berdasarkan tradisi lisan. Kemudian kriteria universal. Apakah kitab-kitab ini diakui oleh bagian-bagian gereja yang secara otoritas itu berpengaruh saat itu? Bukan dalam pengertian gereja mengakui baru kita percaya, itu namanya et verecundiam falasi. Tetapi apakah sudah diakui otoritasnya ini secara luas? Nah, itu maksudnya. Nah, ada yang menarik dari Michael Kruger ya, dia menambahkan kriteria keempat namanya divine quality, tetapi ini sudah lebih ke agak teologis ya. Akan tetapi kesimpulan yang bisa kita tarik di sini adalah pertama, Konstantin tidak mengkanonkan Alkitab. Yang kedua, Alkitab sudah diakui sebagai tulisan yang otoritas jauh di zaman para rasul masih hidup. Kira-kira begitu, Mas. Ini juga kriteria yang 4 tadi, ini juga kayaknya sekaligus menjawab pertanyaan aku yang mau aku tanyakan selanjutnya, yaitu soalnya kan ada yang bilang ya bahwa katanya kitab-kitab Gnostik itu adalah Injil yang asli, yang disembunyikan oleh gereja gitu. Tapi dengan memakai kriteria ini, sebetulnya ini udah bisa membuang kitab-kitab Gnostik ya Mas, atau gimana? Iya. Oke, asik. Ya, untuk Gnostik, saya lanjut ya. Iya. Untuk Gnostik, nah teman-teman ini ya yang masih dimaksudkan. Jadi ada memang beberapa scholar, misalnya kalau kita baca Elaine Pagels ya, profesor agama di barat sana, dia ini berusaha untuk melahirkan gerakan untuk mengembalikan Gnostisisme ya, ke puncak kejayaannya. Tapi menurut saya tidak akan berhasil. Kenapa? Karena kitab-kitab Gnostik yang teman-teman pernah dengar itu Gospel of Philip, Yudas, dan Mary Magdalene, Petrus, Thomas, itu bukan dari para rasul. Kenapa? Karena dia ditulis pada tahun 140 sampai 160. Artinya abad kedua. Ya.
Ada yang memberikan teori bahwa lebih mungkin kesimpulannya agak lebih lebih early. Ya paling tidak itu 120 sampai 140. Nah, artinya apa? Kitab-kitab ini jauh ditulis sesudah para penulis yang dimaksudkan meninggal. Hmm. Jadi secara otomatis kriteria apostolik yang saya sampaikan tadi itu gugur. Kemudian kriteria ortodoksi. Ya, gereja kan bisa menilai bahwa ini bukan ajaran yang Yesus maksudkan. Ya, Yesus itu hanya makhluk ilahi yang tidak disalib, tidak bisa mati. Nah, ini tidak sesuai dengan pengakuan iman mereka, dan mereka pasti tahu bahwa ini tidak datang dari komunitas awal, apalagi datang dari para rasul. Nah, jadi dari segi datingnya, penanggalannya sudah terlambat, isinya bertentangan dengan kepercayaan gereja mula-mula, dan tidak ada yang bisa membantah bahwa teks-teks ini datang jauh setelah Injil-Injil kanonik. Saya kasih satu contoh ya, Mas. Jadi minta waktunya. Nah, ada satu, ini kebetulan saya lakukan studi ini antara Thomas versus Mark ini tahun lalu ya. Jadi ada anggapan dari Elaine Pagels ya. Dia mengatakan bahwa Injil Thomas itu sudah ada jauh sebelum Injil Markus. Waduh, bombastik. Ya. Jadi sebelum Injil Markus ada, Injil Thomas lah yang sudah ada, meskipun dalam bentuk fragmen. Ya, jadi fragmen tradisional. Nah, saya akan buktikan ya, bahwa Injil Thomas dan Injil Markus, justru Injil Markus yang lebih tua. Nah, teman-teman, ini saya kutipkan satu ayat dari Injil Thomas ya. Intinya begini, jadi di Sayings 65, jadi for your information, Injil Thomas itu tidak seperti Injil kanonik ya, itu hanya kumpulan atau kompilasi perkataan-perkataan Yesus yang disebut sayings atau logia. Yeah. Tapi supaya teman-teman yang awam dengan isu ini, saya permudah dengan kata pasal saja ya, atau ayat bolehlah, atau pasal. Pasal 65 di Injil Thomas itu menceritakan atau mengutip perkataan Yesus tentang perumpamaan penabur dan penggarap anggur yang ada di Markus pasal 12 ayat 1 sampai 8. Jadi di ayat 65 di Injil Thomas dan Markus 12 ayat 1 sampai 8 itu identik. Oke, di sini identik ya. Nah, kita belum tahu siapa yang mengutip siapa di sini. Oke, kita lanjut ya. Ini kan Sayings 65 atau pasal 65 ya. Di pasal 66 setelahnya, saya pakai kata ayat saja ya, Mas, supaya lebih cocok. Nah, di ayat 66 Injil Thomas juga mengutip kata-kata Yesus yang show me the stone reject by the builders, there is the cornerstone, yaitu batu penjuru maksudnya ya. Dan ini ada juga di Markus pasal 12 ayat 10 sampai 11. Itu sama. Nah, jadi kesimpulannya apa teman-teman? Thomas 65 sampai 66 mengutip Markus 12 ayat 1 sampai 11 selain ayat 9. Jadi 1 sampai 8 di Markus 12 ayat 1 sampai 8 itu dikutip di dalam Thomas 65. Di ayat 10 sampai 11 itu mengutip 66. Pertanyaannya, kenapa ayat 9 itu ditinggalkan? Padahal ini kan langsung langsung ketemu gitu. 65 sampai 66. Tetapi ada indikasi Injil Thomas melewati dengan sengaja ayat 9. Kenapa? Karena kalau teman-teman baca, saya baca ya, sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Fokuslah kita pada kata membinasakan. Atau dengan kata lain, ini adalah ayat apokaliptik tentang judgment ya. Nah, Gnostisisme tidak percaya judgment atau judgment day. Nah, sekarang manakah yang lebih masuk akal? Markus mengutip Thomas atau sebaliknya? Ya. Kalau menurut kesimpulan saya, logisnya adalah Thomas sudah mengetahui cerita di dalam Markus pasal 12, tetapi dia mengambil hanya beberapa, khususnya pasal 12 ayat 1 sampai 8 dan pasal 12 ayat 10 sampai 11 dan meninggalkan ayat 9 di pasal 12 Injil Markus. Kan tidak
tidak possible kalau Markus yang menyisipkan ayat 9. Gitu. Nah, itu lebih absurd lagi menurut saya. Kesimpulan yang pasti adalah Thomas yang sengaja meninggalkan ayat 9 ya. Ini namanya cherry picking ya. Iya. Jadi dia semacam menggunakan presupposisi agnostisismenya untuk membaca Injil Markus. Nah, itu. Dia Jadi melewatkan kesimpulannya melewatkan ayat ke-9 karena itu tidak sesuai dengan Gnostisism. Yap, betul. Nah, jadi begitu teman-teman. Kalau mau membaca tentang teks-teks Gnostisisme, maka perlu yang namanya keterampilan hermeneutik, ya. Jadi perlu cek kira-kira logika teksnya ini bagaimana. Nah, itu teman-teman, itu semacam ujangan saja dari saya ya, nanti untuk meneliti teks-teks tersebut. Karena kompleks teman-teman, jangan langsung termakan hoax bahwa ini adalah Injil-Injil yang lebih reliable. Harus di-scrutinize lagi. Oke. Jadi karena yang tadi ya, yang ditinggalkan itu, jadi kita jadi tahu mana yang mengcopy yang mana gitu. Iya, betul. Tapi mungkin ini nggak ada di ini ya, di bahasan aku, tapi aku pengen nanya kayak, ini kan dia mengklaim kalau Injil Thomas ini lebih dulu daripada Markus ya. Tapi yang aku dapat, sebetulnya hipotesis yang lebih probable itu untuk yang mengawali Injil Markus, yang sebelum Injil Markus itu tuh ada yang disebut sebagai Q. Aku pengen tanya, tapi kalau menurut Mas, Q ini lebih probable atau gimana nih? Ya, teman-teman yang tidak familiar dengan Q itu maksudnya sumber key ya. Sumber key itu maksud dari kata dalam bahasa Jamak quelle, artinya sumber ya. Jadi begini Mas, sebenarnya kompleks kalau bicara soal itu. Jadi apa yang dimaksudkan sumber key itu adalah sumber perkataan-perkataan Yesus yang ada di Injil Markus dan Lukas, tapi tidak ada di ada di Injil Matius dan ada di Injil Lukas, tetapi tidak ada di Injil Markus. Nah, para scholar yang concern terhadap Biblika Perjanjian Baru itu menyimpulkan bahwa kumpulan perkataan-perkataan ini tidak datang dari Markus, tetapi datang dari satu sumber yang namanya sumber key. Nah, kalau saya percaya sumber itu ada, Mas. Saya percaya sumber itu ada. Tetapi tidak ada bukti bahwa sumber itu adalah sumber tertulis. Kita tidak punya sumber-sumber tekstual yang mendukung kemungkinan bahwa sumber key ini adalah the earlier gospel ya, dalam pengertian teks. Ya. Ada ahli-ahli yang mengatakan bahwa sumber key ini adalah sumber lisan. Gitu. Jadi dia adalah sumber lisan yang kemudian ditradisikan entah lewat liturgi atau lewat catatan-catatan kekristenan mula-mula ya. Tetapi saya tahu ada teman-teman yang mungkin dari kalangan seberang ingin mengatakan bahwa inilah Injil yang asli ya. Karena kan Injil itu yang dimaksudkan adalah kumpulan kata-kata doang ya. Bukan atau bisa disebut sebagai direct speech gitu. Nah, saya tahu kan ya, dalam tradisi Islam seperti itu ya, direct speech. Jadi kumpulan konteks historis itu tidak berlaku di situ. Nah, teman-teman, di dalam key ini saya bisa buktikan key ini juga mengangkat topik tentang Yesus itu ilahi loh. Jadi sudah pasti ini bukan the gospel yang teman-teman maksudkan. Kira-kira seperti itu. Oke, tahu saya. Oke, Mas, tadi kan kita nge-mention soal Paulus ya, dan ya Paulus juga sering let's say dipitnah ya. karena katanya ajaran kekristenan itu tuh berasal dari Paulus, so bukan dari Yesus, tapi Paulus ya yang membentuk kekristenan itu. Dan aku ini bukan cuman apologet Muslim doang loh yang meyakini ini, bahkan aku kemarin ketemu kayak teman-teman ateis dan atau agnostik yang kayak meyakini hal yang sama gitu. Jadi bagaimana nih? Apakah betul kekristenan Paulus menciptakan kekristenan, Mas? Oke, teman-teman, saya akan membela Paulus di sini ya, kasihan loh difitnah terus. Ya, pertama saya sudah sempat sebutkan di podcast yang pertama dengan Mas Yadi bahwa even
skeptik seperti Richard Carrier yang menganggap Yesus bahkan itu bukan figur historis, dia mengakui bahwa sumber-sumber paling dekat dengan historical Jesus adalah surat-surat Paulus. Itu yang pertama, ya. Jadi teman-teman yang ingin mencari siapa itu Yesus, maka menurut Richard Carrier, lihatlah di surat-surat Paulus. Jadi Paulus punya punya ground yang kuat di sini. Kemudian yang kedua, teman-teman harus tahu ya, teks-teks yang digunakan Paulus di dalam surat-suratnya itu ada yang bukan secara eksklusif milik dia. Maksudnya gimana? Ada semacam indikasi bahwa Paulus justru mengutip teks-teks dari komunitas Kristen awal. Misalnya contoh 1 Korintus pasal 15 ya, yang Mas Yadi sempat mention tadi di awal, yang Paulus bilang bahwa aku telah menerima ini, apa yang kusampaikan aku telah terima dari Tuhan sendiri, kan ada yang kata-kata seperti itu, bahwa dia sudah menampakkan diri kepada James, kepada 500 orang, bahkan yang terakhir kepada dia. Nah itu ternyata teman-teman adalah pengakuan iman gereja mula-mula. Kapan pengakuan iman gereja ini yang dikutip Paulus di 1 Korintus 15 itu ada? Menurut Bart Ehrman, lagi-lagi saya rujuk Bart Ehrman. Bart Ehrman bilang, teks 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 8 ini sudah ada 4 atau 3 tahun setelah Yesus itu mati. Berarti ini semacam apa ya istilahnya? Sumber tertua. Bahkan Bart Ehrman mengafirmasi itu. Ini adalah sumber tekstual tentang kekristenan mula-mula yang paling tua yang kita punya. Dan itu dikutip oleh Paulus. Nah, teman-teman, kemudian yang ketiga, begitu juga dengan tadi sebelum lanjut, Filipi 2 ayat 6 sampai 11 yang menginclude creed atau pengakuan iman gereja mula-mula yang mengafirmasi keilahian Yesus. Kemudian yang ketiga, Paulus itu bahkan sangat sering mengutip kata-kata Yesus, ya. Di 1 Korintus 7 ayat 10 sampai 11 teman-teman bisa melihat bahwa dia mengatakan Tuhan berkata, maksudnya Yesus, tentang perceraian. Itu dia kutip directly, itu secara langsung dia kutip dari Yesus, ya. Kemudian tentang perjamuan malam di 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Jadi dia mengutip perkataan-perkataan Yesus secara valid. Nah, Mas Yadi, ada satu topik yang sangat menarik di dalam studi historical Jesus yang diangkat oleh scholar-scholar yang skeptik ya, misalnya Ray Marus, David Strauss. Mereka itu menganggap bahwa barangkali gereja mula-mula itu, termasuk Paulus ya, merekonstruksi perkataan-perkataan Yesus sesuka hati mereka. Ada teorinya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan teologis di saat atau momen tertentu, maka mereka seolah-olah menciptakan kata-kata Yesus, even kata-kata yang mungkin tidak diucapkan oleh Yesus. Nah itu menurut para skeptik memungkinkan. Nah saya tidak setuju ya dengan persoalan itu, karena kalau kita cek di Korintus yang menjadi latar belakang penulisan kitab Korintus, ada satu isu yang mungkin Mas Yadi familiar ya, soal glossolalia, speaking tongue, bahasa roh ya. Mas Adi pernah dengar ya soal itu. Jadi ada problematika tentang bahasa roh dan karunia roh yang membuat jemaat Korintus itu berdebat. Makanya Paulus harus mendamaikan mereka dengan menulis surat, itu maksudnya. Nah, tapi saya tidak pernah menemukan di momen yang krusial bagi Paulus untuk menciptakan kata-kata Yesus yang mengajarkan tentang speak in tongues, kemudian ada perkataan-perkataan Yesus itu. Saya tidak menemukan satupun. Dalam artian bahwa Paulus meskipun dia tahu bahwa ini sangat krusial untuk menghadirkan perkataan-perkataan Yesus tentang ajaran tentang karunia-karunia roh, Paulus tidak pernah menyampaikan itu, bahwa Yesus pernah ngomong gini loh, Yesus pernah bilang begini tentang karunia-karunia roh. Paulus tidak pernah menyampaikan itu ke jemaat Korintus. Kenapa? Karena Yesus memang tidak pernah ngomong tentang itu. Yesus tidak pernah mengajar tentang itu. Nah, kesimpulannya adalah Paulus sangat menjaga kredibilitas perkataan-perkataan Yesus. Jadi kalau Yesus tidak ngomong ya dia tidak akan kutip ya, karena memang tidak ada, Yesus tidak pernah bicara soal itu. Jadi untuk persoalan Yesus itu
atau Paulus ya, Paulus adalah the founder of Christianity, even Bart Ehrman tidak setuju dengan itu. Bart Ehrman percaya bahwa kekristenan itu memang diciptakan oleh murid-murid, tetapi bukan Paulus. Yeah. Segala macam dusta dan lain sebagainya menurut Bart Ehrman, dia bangkit dan seterusnya, itu memang fabricated, itu alteration ya, tetapi itu tidak datang dari Paulus ya. Teman-teman jangan salah paham loh dari situ. Nah, ini satu buku yang Mas Yadi sebut tadi ya, How Jesus Become God. Nah, di sini Bart Ehrman itu membombardir kekristenan di situ. Saya bisa akui ya. Di situ dia menentang mati-matian tentang dalil Yesus itu Tuhan berdasarkan Injil-Injil ya. Nah, di situ gampang sekali kita bantah sebenarnya. Nah, tetapi for the sake of argument kita ambil satu kutipan dari Bart Ehrman tentang 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 8 ya, yang dikutip oleh Paulus. Teman-teman bisa baca. Bart Ehrman bilang bahkan pasal ini bisa kita tarik jauh sebelum Paulus bertobat pada tahun 33 ya. Jadi sebelum Paulus bertobat, ternyata 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 8 ini sudah ada. Bart Ehrman bahkan mengatakan some 3 years after Jesus had died, question mark, if so, jika demikian, maka ini akan menjadi bukti yang sangat-sangat kuno. Nah, jadi sangat dekat Paulus dengan komunitas awal. Ya, jadi bukan dia yang menciptakan, tetapi justru apa yang diajarkan merepresentasi iman dari gereja mula-mula. Nah, Mas Adi, saya lanjut satu poin ya. Yeah. Saya sering jumpa ini ya, Yesus versus Paulus. Nah, teman-teman dari Muslim sering sekali mengutip ini. Katanya Yesus itu memelihara hukum Taurat, sedangkan Paulus mengatakan hukum Taurat sudah berhenti. Nah, teman-teman, saran saya, ketika membaca teks-teks ini, perhatikan yang namanya konteks ya. Yesus itu ketika dia bilang bahwa 1 titik, 1 iota pun dari hukum Taurat ini tidak ditiadakan, itu dia sedang berbicara hukum Taurat dalam pengertian 10 hukum. Ya, 10 commandments ya. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Dari Yesus. Nah, yang dimasukkan Paulus dengan hukum Taurat itu maksudnya adalah hukum Taurat dari kategori seremonial. Ya, semacam ritual-ritual di Bait Allah. Misalnya contoh kurban-kurban, itu sudah berhenti. Jadi kita harus scrutinize apa maksud dari hukum Taurat yang dimaksudkan oleh Yesus dan dimaksudkan oleh Paulus. Oh, ternyata berbeda. Yang Yesus maksudkan adalah hukum Taurat yang tipe A dan Paulus maksudkan adalah tipe B. Nah, kira-kira seperti itu. Kasus yang sama juga nanti teman-teman temui di kasus Paulus dan Yakobus. Katanya Paulus dan Yakobus itu berantem. Yang satu bilang justification by faith. Yakobus bilang justification by faith in doing katanya. Nah, itu harus lihat konteksnya. Paulus adalah rasul bagi orang-orang Gentiles, makanya dia memproklamirkan faith sebagai dasar keselamatan, sedangkan Paulus bicara dalam konteks gereja secara internal. Ya, makanya dia mendorong perbuatan-perbuatan baik sebagai tanda iman. Iya. Mas Yadi, makasih. Sorry banyak. Aku juga simpatik sama Paulus ini ya. Maksudnya kita bisa tahu sekolah juga udah pada setuju bahwa Paulus ini bahkan dia setelah mengikuti Yesus dia tuh dipersekusi. Awalnya kan dia mempersekusi Kristen ya, dan tapi setelah dia menjadi Kristen dia tuh dihukum, malah dia dihukum, dibunuh lah ya kalau nggak salah. Iya. Iya. Nah, bagaimana bisa kamu bikin kekristenan, kamu mempertahankannya bahkan sampai nyawamu hilang gitu loh. So, aku pikir kayak untuk seseorang yang rela mati demi itu, aku pikir itu betul-betul tulus loh, bukan sesuatu yang yang membuat. Aku pengen ngangkat satu poin lagi, Mas, kayak Muslim ini kayak bilang Kristen awal-awal Ebionites, seolah-olah itu jadi pengotor Muslim. Kalau nggak salah kan Ebionites memang juga ada konflik sama Paulus ya. Cuma Ebionites juga kayak memiliki kerasan yang sama dengan Muslim, kayak Paulus itu kayak tapi masalahnya Ebionites itu tuh kayak beda ininya. Kayak Ebionites, nanti Mas boleh elaborasi ya, tapi sependek pengetahuan aku, Ebionites ini itu adalah satu golongan Kristen yang pengen kembali menonjolkan sisi keyahudiannya Yesus gitu loh.
Mengapa Paulus nggak disukai? Karena Paulus itu tuh preaching to the Gentile. Dia itu berdakwah kepada Gentile. Teman-teman yang nggak tahu Iya, Gentile itu non Yahudi ya. hanya Ebionas itu tuh kayak ini Yesusnya Yahudi loh. Dan ya aku pengen ini satu. Karena banyak Muslim yang menganggap kalau Muslim tuh kayak mirip banget dengan Kristen awal mula, yaitu Ebionites. Teman-teman tahu nggak sih Ebionites itu kayak apa? Ebionites, ya kita nggak tahu banyak ya, karena Ebionites itu setahu aku nggak meninggalkan catatan. Jadi kita betul. mengetahui Ebionites itu cuma dari siapa ya? Irenaeus, Origen, Serius. Tertullian. Tapi ada beberapa hal yang bisa kita ketahui dari Ebionites. Pertama, mereka itu tidak percaya kelahiran dari perawan. Ini aja sudah berbeda dari Islam. Iya, Kedua, Ebionites percaya bahwa Yesus itu adalah the Son of God, anak Allah. Ini juga berbeda dari Muslim. Ketiga, Ebionites percaya Yesus disalib ya dan mati. Keempat, Ebionites percaya bahwa Yesus itu dibangkitkan loh. Mana ada Muslim yang percaya keempat ini gitu loh. Jadi bagaimana nih teman-teman yang menyamakan Muslim dengan Ebionites? No, Ebionites itu sangat sesat dalam pandangan Muslimnya, jangan diikuti. Mungkin kesamaan Ebionites dengan Muslim tuh sama-sama apa ya, sama-sama nggak suka sama Paulus. Ya. Itu aja kayaknya yang nggak suka. Eh, Mungkin ada hal lain juga. Oke, itu komen aku untuk Ebionites, Mas. Mas Fabio ada komen nggak untuk Ebionites, Mas? oke. Sebenarnya sudah disampaikan oleh Mas Yadi semua ya. Betul. Jadi catatan-catatan kita tentang Ebionit ini hanya kita peroleh dari Church Father ya, Irenaeus, Epiphanius, Tertullian dan seterusnya. Betul, memang Ebionit ini menganggap Yesus itu bukan Allah sebagaimana kaum tradisional percaya. Ya. Betul, memang. Jadi mereka menganut apa yang para scholar sebut sebagai low Christology. Tadi kan saya sudah sebut kalau Yesus dianggap Allah itu istilah historikalnya adalah high Christology. Tapi Ebionit itu menganggap dalam aspek lain Yesus itu dia low Christology. Nah, tetapi teman-teman betul yang disampaikan Mas Yadi. Ini bukan kekristenan atau Nasrani yang diharapkan oleh tradisi Islam ya. Pertama di sini Irenaeus bilang begini, menurut sekte Ebionit, Jesus was not born of a virgin. Nah, ini saja sudah beda. Yeah. Nah, karena menurut saya, teman-teman bisa koreksi ya, atau Mas Yadi bisa koreksi, itu kan Quran juga kan mengafirmasi bahwa Maryam itu kan virgin ya waktu melahirkan Isa. Nah, di sini saja saya rasa Islam dan Kristen harus kerjasama nih, kan, untuk bantah Ebionit nih. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi ini sudah pasti tidak representasi dari kekristenan mula-mula. Kemudian soal Son of God, betul. Sini saya tampilin ya. Betul itu Mas Yadi. Jadi mereka percaya Yesus itu Son of God, sedangkan Al-Quran kan tidak mengafirmasi itu bahwa Allah itu tidak beranak ya atau diperanakan. Meskipun Son of God di sini dalam pengertian Ebionit itu dia adopsionis, ya, jadi dia diadopsi sebagai Son of God ketika dia itu dibaptis. Nah itu maksudnya. Tapi poin saya di sini saya kutip dari Larry Hurtado ya dalam bukunya Lord Jesus Christ, dia bilang begini, sekte ini atau Ebionit kelihatannya adalah semacam bentuk yang lebih muda ya atau bentuk kemudian dari kekristenan Yahudi atau ekspresi orang-orang Kristen yang ingin mengembalikan keyahudiannya. Ya, jadi garis bawahi letter form ya. Jadi bentuk kemudian. Artinya sebelum bentuk ini ada maka kekristenan ada sebagaimana yang kita percaya saat ini ya. Jadi percaya Yesus itu sebagai divine person, the second person of the triune God. Ya, seperti itu. Ebionit itu hanya semacam semacam iklan yang lewat lah, misalnya seperti itu. Nah, tadi Mas Yadi sempat sebut bahwa Ebionit ini bersetegang dengan Paulus ya. Nah, kalau saya nggak setuju Mas soal itu, karena yang dimaksud oleh Paulus sebagai guru-guru penyesat, yang mana mereka ingin menghidupkan sunat, jadi meskipun Kristen itu harus sunat katanya menjalankan hukum Taurat, itu memang mirip dengan Ebionit, tetapi mereka bukan Ebionit. Oh. Ya. Mungkin dia itu adalah bentuk atau semangat orang-orang Kristen yang ingin menghidupkan tradisi Yudaisme tetapi tidak se ekstrim Ebionit.
mungkin bisa menjadi inspirasi bagi Ebionit di masa yang akan datang, tetapi mereka sendiri bukan, pada hakikatnya bukan Ebionit Iya. yang dihadapi oleh Paulus. Meskipun sama, bisa jadi mereka juga percaya Yesus itu Tuhan loh. Gitu. Jadi emphasizing-nya mereka itu hanya ke persoalan hukum Tauratnya, sunat harus dilakukan dan seterusnya. Jadi bukan soal Yesus itu tidak divine ya, atau bukan Allah sebagaimana Allah Bapa sebagaimana disampaikan sekte Ebionit. Jadi garis besarnya adalah Ebionit bukan kekristenan awal, dia bukan kepercayaan kekristenan mula-mula, dia hanya later form of Jewish Christian expression. Em, biasanya Muslim tuh kayak apa ya, menyinggung soal, kalau kami tuh ada terminologinya ya, hawangiyun. But Oh ya, anyway, biasanya kayak apa ya? Aku dulu Muslim dan aku menganggap kalau murid-murid awal Yesus yang 12 itu tuh sebetulnya masih pengoto Islam. Yang kalau kalau dalam Bible kan disebut ya yang 12 itu siapa aja gitu loh. James, hmm. Petrus, Matius dan sebagainya gitu loh. Nah, kalau aku sih dulu meyakini kalau itu tuh betul semacam pengoto Islam. Nah, Mas, oke, sebelum ke Trinitas ya, karena Trinitas menjadi topik terakhir kita, bisa nggak kita pastiin bahwa kedua belas murid itu, Matius, James, Petrus, John, itu tuh menganggap Yesus sebagai Tuhan? Bisakah kita memastikan itu? Aku tahu ya kalau misalkan kita kita tinggal buka Ya. John itu kan murid langsung ya. Lalu ada Matius juga murid langsung dari Yesus. Markus tuh sekretari dari Petrus. Tapi kan itu kayak kesannya kayak teologis banget ya. But historically bisa nggak kita menunjukkan bahwa murid-murid langsung Yesus itu betul-betul kayak bukan semacam pengotor Islam ya, tapi mereka betul-betul udah menganggap kalau Yesus itu Islam gitu. Kalau Yesus itu Tuhan gitu loh. Ya, oke. Nanti Mas jadi koreksi saya ya. Saya takut strawman terhadap pertanyaan itu. Jadi begini, sebelum saya tampilin ini, jadi uh, mungkinkah yang Mas Yadi maksudkan adalah sebelum mereka apa istilahnya menulis Injil ya, Ya, dalam pengertian mereka itu masih ada di periode Yesus masih pelayanan, itu maksudnya. Ya. yes. Apakah mereka sudah mengakui Yesus itu sebagai Tuhan? Memang ada teorinya, apalagi Bart Ehrman setahu saya mengadopsi Mm-mm. teori ini, bahwa nanti di periode post-mortem atau pasca kematian Yesus, itu baru ada ide dari para murid bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, saya agak heran ya. Kenapa? Karena kalau kita baca di Injil-Injil, saya kasih satu contoh saja, sebelum Yesus itu disalib. Di Markus pasal 16 ya kalau tidak salah, ayat 16, teman-teman mungkin bisa koreksi ya. Di situ Yesus itu bertanya ke Petrus gini, ini belum di masa Yesus bangkit loh, ini masih masa pelayanan. Yesus tanya begini ke Petrus, menurut kalian siapakah aku? Itu Petrus bilang begini, menurut orang-orang engkau adalah nabi, engkau adalah Elia dan seterusnya. Kemudian Yesus tanya, terus menurut ente aku siapa? Nah, gitu kira-kira. Nah, Petrus dengan lantang bilang begini, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, ada term Son of God atau Son of the Living God, Ya. anak Allah yang hidup. Kemudian di situ Yesus bilang, engkau adalah Petrus, dan di atas bukan manusia yang menyatakan itu, tetapi Allah atau Bapa yang di sorga yang menyatakan itu. Nah, teman-teman perlu tahu, istilah Son of God memang punya dua makna. Bisa makna humanity, bisa punya makna yang berkaitan dengan divinity. Humanity itu dalam pengertian kalau you itu punya obedience terhadap Tuhan, ya, maka you bisa dipanggil Son of God. Tapi khusus Yesus, sebutan anak Allah yang tinggi, yang bahkan duduk di sebelah kanan Bapa, duduk di pangkuan Bapa, itu adalah term ilahi. Dan itu tidak bisa ditafsirkan sebagai term manusiawi. Dan itu Petrus sudah ucapkan jauh sebelum Yesus itu disalib.
apalagi bangkit. Nah, nanti kan kita akan bicara soal Tritunggal, Mas. Ya. Nah, nanti saya akan buktikan ya bahwa orang-orang Yahudi menganggap bahwa istilah itu memang, istilah Son of God itu memang divine untuk Mesias. Nah, untuk saat ini saya batasi dulu sampai itu, Mas. Jadi, jauh sebelum Yesus itu mati, Petrus dan bahkan di situ kan bukan hanya Petrus, ada Yohanes dan seterusnya. Itu mereka satu suara bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nanti saya akan bedah. Mesias, anak Allah yang hidup dari perspektif Yahudi abad pertama, bukan Yahudi rabbinik ya, yang zaman ini, itu adalah term teknis untuk Mesias yang ilahi. Oke, sampai situ dulu, Mas. Biasanya kalau aku adalah Muslim, aku biasanya mungkin aku akan kayak mengangkat Yesus itu kan sebelum dia ditangkap oleh pasukan Romawi, dia kayak berdoa di Getsemani, kayak berdoa kepada Bapa gitu loh. So bagaimana kalau misalkan dia Tuhan, mengapa dia berdoa kepada Bapa gitu loh? Atau apalagi ya, ketika dia ditanya mana hukum yang paling utama gitu loh, dan kurang lebih jawaban dia itu kayak aku lupa tepatnya ya Allah, maaf ya. Pokoknya dia kayak mengimplikasikan kalau dia tuh adalah seorang nabi gitu loh, bukan Tuhan. Karena kalau misalkan lu Tuhan, lu nggak bakal ngomong kayak gini gitu loh. Jadi oke, yang tadi lah yang berdoa kepada Bapa gitu loh. Bagaimana seorang Tuhan itu berdoa kepada Tuhan, Mas? Ya, klasik ya. Klasik. Sama halnya dengan Yesus mengatakan bahwa engkaulah satu-satunya Allah dan Yesus Kristus yang satu-satunya yang kau utus. Nah, itu apa istilahnya ya? Itu semacam magnum opusnya teman-teman dari Muslim ya, pakai ayat itu untuk menunjukkan Yesus itu beda loh dari Bapa. Ya memang beda. Justru karena ada dua pribadi ini, maka kami percaya Tritunggal. Nah, gitu ya. Nah, soal yang berdoa tadi. Nah, saya tidak percaya bahwa Yesus berdoa dalam kapasitas bahwa dia itu merely human dan Bapa itu adalah the true God. Yesus berdoa itu dalam konteks dia menunjukkan sebagai the suffering servant. Ya, jadi hamba yang taat begitu. Nah, jadi dalam dogmatika, Mas Yadi nanti tanya sama Mas Atma ya, beliau pakar di situ. Yeah. Jadi ada terminologi tentang Yesus itu dari sisi ontologisnya dia adalah divine person. Tapi dari sisi fungsionalnya dia menjalankan seolah-olah dia itu adalah hamba yang mewakili umat manusia. Nah, jadi ketundukan Yesus ketika dia berdoa itu tidak bisa kita buktikan atau kita anggap sebagai sebuah bukti bahwa Yesus sedang bilang bahwa ya karena saya berdoa maka saya bukan Tuhan yang kepadanya saya berdoa. Ya. Jadi seperti itu. Jadi doa tidak meruntuhkan fakta bahwa secara ontologis Yesus adalah divine. Itu hanya menunjukkan bagaimana secara ekonomis mereka berinteraksi antara pribadi yang satu yang memilih peran sebagai hamba yang taat dan Allah Bapa sebagai sebagai Tuhan dari si hamba ini. Jadi ada semacam dramatical role yang dipertunjukkan oleh Yesus di situ. Nah, teman-teman mungkin perlu baca Ibrani pasal 1 ayat 8 ya. Saya tidak tampilkan di sini, tapi teman-teman yang punya Bible silakan baca. Di Ibrani pasal 1 ayat 8, bahkan di situ yang menyembah atau berkomunikasi kepada sang anak itu adalah Bapa. Ya, jadi Allah Bapa mengatakan begini, "Your throne, oh God." Jadi di situ Allah Bapa mengatakan kepada sang anak, "Tahtamu ya Allah." Ya, jadi bukan hanya Yesus loh yang istilahnya seolah-olah menghadirkan exaltation begitu ya, mengexalt Tuhan. Bapa sebagai Allah. Tetapi ternyata di Ibrani 1 ayat 8 juga case-nya sama, tetapi kata gantinya itu berbeda, kata ganti orangnya itu berbeda. Jadi Bapa yang memuliakan anak. Jadi kesimpulannya menurut saya, berdoanya Yesus itu bukan bukti bahwa dia itu bukan Tuhan. Justru dia sedang dalam kapasitas menunjukkan kehambaannya dalam perjalanan dan rancangan keselamatan Allah. Ya, kira-kira seperti itu. Itu bahasa teologisnya. Itu juga bisa dipakai untuk ini nggak sih, pas Yesus itu disalib, dia kan bilang kalau dalam Markus ya, dia bilang kayak Eli Eli lama sabachthani gitu loh. Betul. Atau dia sedang mengutip Mazmur. Soalnya di Mazmur juga ada kan ya, Allah kenapa kau meninggalkan aku. Jadi begini, Mas.
saya masuk dogma sedikit ya. Jadi ada studi dogmatika sebenarnya. Jadi sedikit saja. Jadi dalam tradisi Reform Theology ada yang namanya double imputation atau double substitution. Itu dasar Alkitabnya itu di 1 Korintus 5 ya. Itu, 2 Korintus pasal 5 ayat 21 kalau tidak salah. Atau kebalik ya teman-teman, koreksi. Nah, jadi double substitution ini maksudnya adalah Yesus itu misinya adalah menjadi perwakilan umat manusia, dan umat manusia itu menempati posisi Yesus. Jadi semacam ada tukar posisi begitu. Jadi Yesus itu dia mengambil posisi manusia sebagai hamba yang semestinya taat, dan kita itu mendapat posisi yang proper gitu di hadapan Tuhan. Itu namanya justification, yang kita dibenarkan. Jadi kita dibenarkan bukan karena kita benar, tetapi Yesus yang benar, dan Yesus disalahkan bukan karena dia salah, karena kita yang salah. Nah, oleh sebab itu di dalam konteks dia sebagai manusia, maka dia menjalankan apa yang semestinya kita jalankan, yaitu kita taat kepada Bapa, kita berdoa kepada Dia, bukan dalam pengertian ontologis, tetapi dalam pengertian fungsional atau relasional, atau bisa kita juga katakan atau kalimatkan sebagai bentuk dari drama ilahi yang Yesus ingin jalankan sebagai wakil manusia. Kira-kira seperti itu ya. Sorry kalau saya hot, Oke, nggak apa-apa. Ini sudah masuk ke theological ya. tapi nggak apa-apa ya. Oke. Ya, maksudnya Mas, ya, tadi itu bukan apa ya, saya mau ngajarin teologi sistematika ke teman-teman, bukan. Maksudnya adalah oleh karena Yesus berdoa, justru itu kesimpulan dogma kami. Ya. Begitu. Nah, kira-kira begitu. Oke. Siap. Oke. Ini topik tak ya, karena kita juga udah 1 jam lebih. Dan Waduh. ini juga sering banget diangkat oleh kaum muslim apologet bahwa katanya Trinitas itu dari pagan, Mas. Kita ngomongin soal Trinitas ya, dan ada banyak sekali mitos soal Trinitas. Aku akan angkat 2 saja di sini. Tapi pertama aku pengen tanya dulu nih. Betul nggak sih kalau Trinitas itu berasal dari pagan, katanya Yunani? Ini sebetulnya sudah pernah dibahas di video channel ateistik judulnya Niti Dhamma, dan dia kayak bilang bahwa kekristenan itu berasal dari pagan. Aku tuh sudah address ya beberapa hal di antaranya gitu, kayak nggak ada buktinya kalau misalkan Mitras atau Horus atau apa itu tuh mirip dengan Yesus, nggak ada buktinya. Kalaupun ada kemiripan itu cuman hal yang kecil banget yang kalau kita lihat kisah hidupnya secara betul-betul komprehensif itu tuh nggak ada kemiripan. Aku sudah address beberapa di antaranya, cuman ada satu yang belum aku bahas ya, yaitu soal Trinitas. Jadi aku akan membiarkan Mas Michael nih untuk membantah channel itu. Jadi bagaimana? Apakah Trinitas itu betul-betul berasal dari pagan, Mas, atau bagaimana nih? Oke, absolutely not. Ya, karena pertama begini, teman-teman. Komunitas awal kekristenan maksudnya adalah bagian, mau tidak mau kita harus akui, adalah bagian dari kelompok monoistik Yahudi. Ya. Jadi mereka ini, bahkan orang-orang Roma itu, mereka tidak menganggap kekristenan sebagai agama baru. Mereka tahu kekristenan itu adalah Yahudi. Jadi gitu. Nah, sebagai orang Yahudi, the 12 itu Yahudi, Paulus itu Yahudi. Yeah. Ada semacam boundaries yang tidak bisa dilewati. Salah satunya adalah konsep tentang monoistik God. Ya, jadi Tuhan yang esa. Ya, teman-teman kalau ke Israel itu orang-orang Yahudi akan bilang bahwa pengakuan iman kami itu adalah Shema ya, Shema Ulangan 6 ayat 4, bahwa Allah itu Tuhan kita, Allah itu esa ya, kata Echad di situ. Nah, oleh karena Yesus orang Yahudi, the 12 orang Yahudi, Paulus orang Yahudi, maka tidak mungkin mereka akan mengadopsi sistem kepercayaan Tuhan dari luar. Saya kasih satu contoh ya, teman-teman tahu tidak kenapa atau apa alasan orang-orang Romawi itu mempersekusi orang-orang Kristen sedemikian dahsyat di zaman pra Konstantin? Ya, kalau zaman Konstantin kan sudah lebih diakui. Yeah. Kenapa dipersekusi demikian hebatnya? Alasannya satu, Mas. Bukan karena mereka itu menyembah Yesus,
tapi karena mereka menyembah Yesus sebagai satu-satunya. Hmm. Orang-orang Romawi bilang, silakan, go ahead untuk serve your God, tapi juga sembah juga dong dewa-dewa kami, even Kaisar. Orang Kristen bilang begini, oh enggak, dewa atau Tuhan kami itu cuma satu, namanya Yesus Kristus. Nah, sikap ini adalah sikap orang Yahudi. Mereka tidak mau kompromi dengan konsep-konsep teologikal dari agama-agama lain, khususnya paganisme, apalagi Romawi ya. Nah, itu yang pertama. Jadi mustahil bagi mereka untuk mengadopsi kepercayaan itu. Teman-teman coba baca bukunya Les Trobel ya, tentang The Case of Christ, kalau tidak salah judulnya. Nah, kemudian yang kedua, konsep pluralitas Allah itu ternyata sudah dikenal dalam literatur Yahudi sebelum Tuhan Yesus lahir. Ya, jadi tentang Yesus itu Son of God, Roh Kudus itu pribadi kedua, dan Allah Bapa itu pribadi pertama, itu paling tidak germs-germsnya itu atau fragmen-fragmennya itu sudah dikenal di kalangan Yahudi Second Temple Judaism ya. Judaism. Jadi teman-teman perlu membedakan Second Temple Judaism dan Rabbinic Judaism ya. Jadi Rabbinic Judaism itu ya memang jauh sekali, dia memang anti Kristen, tetapi Second Temple Judaism itu Yahudi yang versi di zaman Yesus. Itu beda. Nah, Second Temple Judaism itu percaya bahwa ada semacam pluralitas di dalam diri Allah, khususnya tentang Mesias yang ilahi. Saya bisa buktikan dengan teks-teks seperti ini. Misalnya di Dead Sea Scroll, teman-teman pernah dengar naskah Laut Mati ya? Ini ada beberapa teks naskah yang menunjukkan Mesias itu ilahi. Saya kasih contoh ini satu ya. Ini manuskrip Dead Sea Scroll yang kodenya 4Q521. Dia dari abad 2 sampai 1 sebelum Masehi. Berarti Yesus belum lahir. Nah, komunitas Qumran yang menulis naskah ini mengatakan begini, "For the heavens and the earth will listen to his Messiah." Coba cari nabi satu orang yang bumi maupun surga itu akan mendengar atau taat kepada dia sebagai nabi. Saya tidak akan menemukan satupun. Tapi di sini menurut komunitas Qumran, ini orang-orang Yahudi ya, mereka bilang bahwa the heavens and the earth will listen to his Messiah. Jadi ini indikasi keilahian dari Mesias versi ekspektasi orang Yahudi sebelum Yesus lahir. Jadi bukan konsep pagan teman-teman ya. Apalagi yang mengatakan bahwa Yesus itu mirip atau Trinitas itu mirip dengan Osiris katanya atau Horus dari kalangan Egyptian myth ya, mitologi. Atau bahkan ada yang secara kurang ajar menurut saya mensimilarkan konsep Trinitas dengan konsep Trimurti dari teman-teman dari Hinduisme. Saya kira itu tidak equal ya, itu menurut saya false parallelism ya, jadi paralelisme yang false menurut saya. Kemudian saya lanjut ya. Naskah Qumran yang lain ya, PQ246 sama tanggalnya ya. Berbunyi begini. He will be called Son of God. Nah, ini akan merujuk ke argumen saya yang tadi yang saya bilang saya buktikan bahwa Son of God itu yang Petrus sebut itu adalah term ilahi. Di naskah Laut Mati yang ini 4Q246 mengatakan bahwa he will be called Son of God ya, Bardiel, and they will call him Son of the Most High. Nah, ini kan sama dengan pengakuan iman Petrus tadi ya. Dan ini yang paling menurut saya lebih kuat ya. His kingdom, kerajaannya Mesias, will be an eternal kingdom. Nah, teman-teman coba perhatikan ya. Mana ada kerajaan dari manusia yang merely human, 100% human, yang kerajaannya itu bisa disebut kerajaan yang eternal, everlasting. Itu tidak ada, dan ini menunjukkan bahwa Mesias dalam pandangan Yudaisme awal itu notabene tidak bukan adalah Yahweh sendiri. Nah, saya lanjut sedikit ya. Ini juga 1 Henok pasal 48 ayat 2 sampai 3. Dia mengatakan bahwa Son of Man, ini gelar Yesus ya, anak manusia, sudah ada bahkan sebelum the sun and the sign were created. Atau the stars of the heaven were made. Sudah ada loh. Nah, ini pasti Mesias yang bukan hanya human ya, bukan hanya manusiawi. Begitu juga dengan 2 Esdras ya, kalau teman-teman cari di Google mungkin ketemu 4 Esdras, sama saja itu. Nah, ini pre-Christianity ya, pre-Christianity.
Nah, untuk meneguhkan ini, teman-teman, makanya para scholar Judaism ya, seperti Prof. Jamin Desome, dalam bukunya teman-teman bisa cari bukunya ini. Dia menyimpulkan seperti ini. Nah, teman-teman bisa baca ya, teman-teman yang fasih dalam berbahasa Inggris bisa baca bahwa some Jews regard Christianity claims to be a monotheistic religion with grave suspicion, both because of the doctrine of the Trinity. Nah, bagaimana mungkin katanya 3 sama dengan 1? Nah, kepercayaan Kristen ini menurut Profesor Sommer, what I have attempt to point out here is that biblical Israel, maksudnya Second Temple Judaism ya, Yeah. knew very similar doctrines. Waduh, ini bukan saya bilang loh, ini bukan scholar Kristen, ini scholar Yahudi loh. Dia seorang rabi. And these doctrines, inkarnasi dan Trinity, did not disappear from Judaism after the biblical period. Berarti teks-teks yang tadi itu dimaknai oleh para scholar Judaism sebagai indikasi bahwa pluralitas yang sebagaimana dikomersilkan dalam doktrin, sebagaimana diajarkan dalam doktrin Trinity, itu sudah dikenal oleh Judaisme awal. Yeah. Oh, ini mungkin satu doang ya. Saya kasih profesor yang lain ya. Juga scholar dari bidang early Judaism. Dia orang Yahudi loh, Profesor Daniel Boyarin. Dalam bukunya The Jewish Gospel dia bilang bahwa the idea of Trinity and Incarnation already present among Jewish believer well before Jesus came. Sudah, period. Oh. Ya. Jadi menurut Profesor Daniel Boyarin, beliau lagi-lagi seorang Yahudi. Dia bilang bahwa doktrin tentang Trinitas dan inkarnasi maksudnya the divine Messiah, itu sudah ada di tengah orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi yang percaya sebelum Yesus lahir. Waduh, ini menurut saya powerful loh. Ini sumber independen yang menurut saya wah luar biasa sih. Maksudnya bisa kita gunakan. Saya kasih satu lagi ya. Yeah. Dari Profesor Alan F. Segal. Beliau juga bukan orang Kristen, beliau orang Yahudi. Ini semua scholar loh, bukan dan seperti Dan Brown ya. Dan Brown itu penulis novel. Nah, di sini dikatakan bahwa it become clear that two powers in heaven, itu maksudnya jadi istilah untuk Mesias ilahi atau semacam figur ilahi beside the Father, ya, Elohim, itu disebut two powers in heaven. Nah, itu istilah akademiknya itu. Nah, menurut Alan F. Segal, konsep pluralitas Allah atau two powers in heaven was a very early category of heresy, meskipun disebut heresy ya oleh dia, earlier than Jesus. Saya nggak peduli soal heresinya, tetapi ini menjadi bukti bahwa mereka mengakui konsep pluralitas Allah itu sudah diakui jauh sebelum zaman Yesus. Nah, demikian teman-teman ya. Jadi yang mengatakan bahwa Tritunggal itu adopsi dari pagan, sebenarnya saya nggak marah. Saya nggak marah ya soal itu. Tapi saya kecewa aja maksudnya. Kalau kita mau scrutinize kan kita ya kita fair lah dengan data-data yang ada ya. Teman-teman, saya hari ini mungkin lebih mengidolakan Talmud ya, dokumen-dokumen Yahudi yang mungkin mendukung monoteisme Islam, tradisi Islam ya. It's okay, tapi setahu pengetahuan saya, Yudaisme yang merepresentasikan keyakinan awal itu tidak bisa kita rujuk dari Rabbinic Judaism atau modern Judaism. Tetapi kita harus cari ke early sources yang bisa kita akses seperti Dead Sea Scroll, Talmud, Targum ya, Targum dari orang Yahudi. Teman-teman mungkin yang tidak familiar dengan Targum itu adalah terjemahan Aram dari Tanakh ya, the Hebrew Bible, tapi sudah diparafrase oleh orang-orang Yahudi jauh sebelum Tuhan Yesus lahir. Dan yang menarik teman-teman, di dalam Targum ini istilah Allah atau Elohim selalu diganti dengan kata the word atau firman ya. Nah, ini bisa jadi semacam dukungan bagi Injil Yohanes 1 ayat 1 loh. Yeah. Ya, yang mengidentifikasi Logos sebagai the God himself ya. Jadi the true God. Dan ternyata itu bukan pagan, lagi-lagi itu bukan pagan ya, apalagi ada teori yang bilang bahwa Yohanes mengadopsi Logos dari budayanya himne Platonis. Nah, itu absurd menurut saya karena ternyata dia ada Judaism ground di situ. Oke, begitu Mas.
Ya, pertama aku pengen ngasih komen dulu soal eh, pagan. Mari kita asumsikan ya, ayo kita asumsikan bahwa mungkin ada semacam Tuhan tiga, Trinity di Hmm. dalam tradisi pagan. Mari kita asumsikan itu dulu. And kayak mungkin oke, ada semacam Trimurti gitu. Jadi ada konsep yang tiga gitulah, yang mirip-mirip dengan kekristenan gitu. Aku aku pengen tanya kayak bagaimana itu bisa menginfluence atau mempengaruhi kekristenan gitu loh. Jadi kayak aku nggak bisa melihat ada koneksi yang Iya. bisa sampai antara let's say trinitas paganism kepada kekristenan itu gitu loh. Pertama itu aku pengen komen soal paganism itu. Kedua, yang Mas sampaikan itu, aku tuh dulu sempat nonton ini ya Mas, debatnya Alex O'Connor, Cosmic Oke. Skeptic, Ya. sama David Wood gitu loh. Hmm. Dan mereka kan mendebat soal apakah Yesus itu mengklaim dirinya sebagai Tuhan gitu loh. Dan aku suka dengan pemaparan David Wood jujur saja, karena dia tuh menyampaikan apa yang mirip dengan yang disampaikan Mas Michael tadi. Dia tuh menyampaikan beberapa ayat dalam Hebrew Bible, Perjanjian Lama, yang mengindikasikan bahwa Hebrew Bible pun itu sebetulnya udah ada kayak ide-ide pluralitas yang tadi gitu loh. Kayak misalkan kisah kalau nggak salah siapa ya, aku lupa, Abraham atau apa gitu, aku lupa detailnya ya. Yang Tuhan tuh mengirimkan malaikat, tetapi ternyata malaikat itu adalah Tuhan sendiri. So how can that be gitu loh? Bagaimana Tuhan bisa ada dua gitu loh? Bahkan ada ayat yang secara, kalau nggak salah secara eksplisit, nantilah aku cari lagi ya, bahwa Tuhan tuh memanggil Tuhan tuh kayak seolah-olah kayak berkomunikasi sama Tuhan lagi, dan itu tuh bukan dalam New Testament ya, itu tuh ada dalam Old Testament loh. Itu ada dalam kitab orang Yahudi gitu loh. Jadi em, aku juga apa ya, kayak oke, ternyata dalam kitab Perjanjian Lama pun ide akan let's say Trinitas itu tuh udah ada gitu loh. Tapi ya aku juga apa ya, nggak bisa apa mungkin nanti aku akan datangin orang Yahudi ya, dan bagaimana dia melihat ayat ini gitu loh, bagaimana dia Iya. menafsirkan ini gitu loh. Em, Apalagi ya, tapi kalau dalam ini Mas, kalau dalam New Testament Trinitas itu ada nggak? Tadi kan Mas cuman nyampein apa yang ada Iya. dalam ya, tapi oke, terakhir nih sebelum kita tutup, ayo kita tutup dengan Trinitas dalam New Testament. Oke. Sebenarnya saya sedikit singgung ya. Ayat-ayat yang Mas Yadi sebutkan itu betul semua. Ya, yang mengatakan bahwa ada semacam apa ya, perbedaan antara Allah Elohim dengan malaikat Tuhan ya. Hmm. Oh, itu betul Mas. Jadi saya kalau kita baca ya, ini beberapa indikasi, teman-teman bisa akses semua ya. Kejadian pasal 16 ya, pasal 16 di sini saya nggak tahu. Di Kejadian pasal 16 saya bacakan. Di sini di Kejadian pasal 16 ayat 10 itu malaikat Tuhan bilang begini. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Jadi ini bicara soal Hagar ya, ibunya Ismail yang waktu itu kan diusir. Tapi malaikat Tuhan itu simpati sama Hagar, dan dia dia menghibur Hagar dengan mengatakan, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu. Lah ini kan tindakan-tindakan yang tidak tidak proper untuk malaikat. Mana ada malaikat punya kuasa untuk Hmm. begitu ya. Dengan confidence-nya meyakini Hagar bahwa dia, karena ada kata aku di sana, akan membuat keturunanmu banyak. Dan itu banyak sekali ayatnya. Teman-teman bisa lihat di sini, dan even yang ini saya kasih ini ya, yang Yesaya pasal pasal 48 ayat 16, juga 61 ayat 1, itu malah 3 pribadi disebut Mas, bukan cuma 2. Hmm. Itu 3 pribadi disebut di situ. Nah sekarang kalau PL sudah selesai ya, nah apalagi PB ya. Bentar Mas, aku pengen kasih komen dikit aja. Biasanya teman-teman Muslim tuh selalu apa ya, yang betul-betul pure monotheism, monotheistic, itu tuh adalah Islam dan Yahudi. Kristen itu Hmm. tuh enggak monotheistic murni gitu. Soalnya monotheisticnya Kristen ada tiga dalam satu. Tapi
ternyata Yahudi itu juga nggak seperti itu. Ternyata Yahudi itu nggak Iya, seperti Islam. makanya. Jadi itu makanya saya bilang Mas, mungkin yang mereka maksud dengan Yahudi itu adalah Rabbinic Judaism. Ya. Iya. Nah itu formulasi ketauhidannya mereka itu difinalisasi lewat Talmud Babilonia itu sekitar abad 6. Jadi dengan kata lain, Yahudi pra-Yesus itu tidak pure monoteistik sebagaimana konsep tauhid ya, teman-teman bisa koreksi. Tetapi mereka itu punya semacam hospitalitas untuk doktrin pluralitas di dalam diri Allah gitu loh. Nah, itu tadi kan dokumen-dokumennya di extra biblical sudah saya kasih ya. Di sini juga ayat-ayat Hebrew Bible-nya juga ada. Nah, soal New Testament ya. Yeah. Sesulit-sulitnya kita membuktikan Tritunggal di dalam PL, maka di dalam PB itu justru sangat glamor ya. Indikasi bahwa Tritunggal itu sudah diyakini di sana. Itu banyak sekali case-nya. Satu saja saya kasih ya, karena banyak sekali saya kasih satu saja. Matius 28 ayat 19 ya. Ini kutipan terkenal. Yesus bilang begini, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3 pribadi disebut. Tapi yang anehnya, dalam bahasa Yunaninya, maaf saya nggak tampilin ya, bahasa Yunaninya kata nama di situ, dalam nama ya, kata nama di situ dalam kata Yunaninya adalah onoma. Dan onoma itu bentuk tunggal, artinya satu nama. Sedangkan yang disebutkan ada berapa nama? 3 nama. Tapi bentuknya tunggal, satu nama. Seharusnya menurut gramatika Yunani yang proper, harusnya Matius di situ melalui Yesus itu menyebut to onomata. Jadi onomata itu bentuk pluralnya. Ya. Tetapi yang disebut onoma, bentuk singularnya. Tapi yang disebut itu 3 nama. The Father, Son, and the Holy Spirit. Nah, ini menjadi dasar bahwa Tritunggal itu 3 pribadi, satu hakikat yang tunggal. Nah, itu sudah eksplisit, sangat-sangat eksplisit di Matius pasal 28 ayat 19. Nah, mungkin terakhir dari saya, Mas, untuk persoalan ini. Nah, teman-teman yang mengatakan bahwa Tritunggal itu tidak ada di Alkitab, itu benar, tapi istilahnya. Ya. Jadi istilah Tritunggal itu tidak ada di dalam Alkitab. Lantas dari mana Tritunggal itu ada? Nah, gereja hanya menggunakan istilah yang bisa menyederhanakan kompleksitas Tuhan yang 3 pribadi satu hakikat itu yang sudah terlebih dahulu diajarkan di dalam Hebrew Bible maupun di New Testament. Tritunggal itu bukan cuma persoalan satu hakikat 3 pribadi yang berbeda, tetapi ada prinsip tidak bercampur, distinct one from another, dan seterusnya. Dan prinsip-prinsip dogmatis ini ketimbang kita sebutkan secara ribet begitu, maka gereja temukan satu istilah teknis yang sudah merepresentasikan semua itu. Saya kan rasa lucu ya kalau misalnya nanti teman-teman tanya, Tuhannya Kristen itu seperti apa? Maka saya jawab, wah itu Tuhannya Kristen yang pertama prinsipnya adalah pribadinya tidak bercampur. Kemudian pribadinya saling berbeda. Satu hakikat, tidak terpisah, dan seterusnya. Itu kan jadi panjang kalau dijelaskan begitu. Nah, demi keringkasan dogmatis, maka disebut satu istilah, namanya Tritunggal. Dan hoax kalau dikatakan bahwa Tritunggal istilahnya dicetuskan oleh Konstantin ya, itu hoax lagi, karena istilah Tritunggal sudah ada jauh di abad kedua. Misalnya Church Father namanya Theophilus ya, dia menyebut kata Tritunggal meskipun dalam bentuk triados. Itu istilahnya triados, bukan Trinity, tapi sama saja. Jadi bukan adopsi dari pagan ataupun dicetuskan Konstantin, apalagi dikatakan istilahnya apa ya, sama dengan Trimurti dan seterusnya, itu beda ya. Nah, teman-teman yang dari Hindu bisa buat sesi apologetik untuk Mas, sebelum aku tutup nih. Oke. Let's say kita kita bisa menemukan Trinitas dalam PB dan apalagi Perjanjian Lama ya. Dan let's say itu jelas ya. Nah, aku ada pertanyaan nih. Kalau misalkan itu jelas, itu bisa kita dapatkan dari Alkitab. Lalu mengapa orang tuh kayak orang Kristen, utamanya awal-awal,
itu tuh kayak berdebat soal trinitas ini. Like kita punya modalism, kita punya Arianism, kita punya ini lagi yang beda-beda lagi. Ya, Bahkan aku bahkan ini pun yang apa Trinitas William Lane Craig yang apologet sekarang itu tuh juga di apa ya masih disalahkan oleh apologet Kristen lain gitu loh. So, mengapa kalau misalkan ini ada dalam Bible, mengapa kita masih berdebat soal Trinitas ini, Man? ya. Jangankan di kalangan modalisme, Sabellianisme, ataupun Triteisme, di kalangan Kristen sendiri banyak yang berdebat loh, Mas. Gereja Timur dan Gereja Barat, Hmm. ya, dari Katolik Roma Katolik, dan Protestan, juga saya kalau tidak salah, juga William Lane Craig juga ada di posisi ini ya, karena beliau representasi Barat kalau tidak salah. Dengan teman-teman yang di Ortodoks Timur, itu punya rumusan yang berbeda tentang menjelaskan Tritunggal, Mas. Di Barat itu, ini nanti Mas mungkin bisa invite yang pakar dogmatik ya, atau bisa tanya Mas Atma. Mas Atma itu bidangnya di situ. Nah, Western Trinity itu lebih menekankan pada satu hakikat, tiga pribadi. Sedangkan di Eastern Christianity itu mereka menekankan keesaan pada Bapa. Jadi Mas mungkin pernah dengar ilustrasi bahwa hanya ada satu Allah yaitu Bapa, tetapi di dalam Bapa yang satu ini ada firman dan rohnya. Nah, itu penjelasan versi Gereja Timur. Nah, bagi saya sih itu sebenarnya tidak berkontradiksi secara dogmatis ya, tetapi memang berbeda secara fungsional ya, cara menjelaskannya itu berbeda, tetapi prinsipnya sama. Nah, kenapa demikian? Ya, saya langsung jawab saja. Karena Alkitab kita itu mengajarkan Allah yang sangat-sangat kompleks, sembari juga Allah yang terbuka ya. Jadi sekali lagi, Allah di dalam Alkitab itu adalah Allah yang kompleks, dia tidak sesederhana yang bisa kita jabarkan, tetapi sembari itu dia juga adalah Allah yang mereveal dirinya sendiri dalam porsi-porsi yang bisa kita jangkau. Nah, porsi-porsi yang kita bisa jangkau itu adalah Tritunggal, Mas. Di satu sisi dia tunggal, tetapi di satu sisi dia punya pluralitas. Nah, kenapa ini menarik? Justru menurut saya, Mas, ini jadi poin plus bagi kekristenan. Banyak orang Kristen tidak paham tentang Tritunggal, tapi mereka secara jujur mengikut sertakan semua teks-teks yang membuat mereka sendiri bingung, gitu. Kalau mereka ingin mempropagandakan konsep Tuhan supaya agama mereka laku, maka seharusnya mereka buat konsep Tuhan yang tidak sedemikian ribet. Ya. Bilang saja Tuhan itu tauhid, tidak ada tiga pribadi berbeda, tidak ada tiga cara manifestasi yang berbeda. Bilang saja satu pribadi, selesai. Tapi kok sangat ribet begini ya? Justru kalau menurut saya keruwetan atau kompleksitas ini justru bukti bahwa gereja itu secara jujur mentransmisikan teks-teks suci ini dengan jujur. Sehingga gereja meskipun sampai rontok rambutnya harus merumuskan ini bukan dalam pengertian menciptakan, tetapi mensistematisasi doktrin-doktrin tersebut. Nah itu Mas, memang karena kompleksitas dari doktrin Allah Alkitab itu memang sangat ribet, dan itu menurut saya tugas dari para apologet, para pendeta untuk tetap belajar baik-baik ya, jangan hanya karena sudah gelar pendeta kemudian tidak mau belajar, makanya banyak yang terhilang ya. Nah, makanya mungkin nanti pendeta-pendeta bisa belajar supaya nanti bisa diundang Mas Yadi. Oke, siap. Oke, itu saja Mas. Itu yang menurut saya gitu. Iya. Ini juga udah 1,5 jam lebih kalau nggak salah. So, lebih panjang dari kemarin ya? Lebih panjang dari kemarin. Oke, makasih banyak Mas Michael. Aku juga udah habis topiknya. So, ya. Saya mohon maaf ya tadi, sorry saya masih apa istilahnya? Masih ada adrenalin dari jalan, terus tiba di sini jadi agak nervous sedikit, makanya nggak bisa nyetel itu Google Meet sessionnya tadi gimana. Tapi overall saya makasih ya untuk sharing. Oke, kapan-kapan mau ya kalau saya undang lagi ya untuk membahas. Boleh Mas, boleh. Yang penting saya tahu Mas ya, nanti bilang dulu supaya saya belajar dulu. Oke, teman-teman juga makasih udah nonton dan aku izin tutup. So, makasih Mas Michael Fabio. Selamat. Oke, thank you Mas Yadi. Ya.
Ya.